Shalom, Horas Madihita, Saluhutna. Renungan hari ini kita awali dengan bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 210 ayat 1. Oh Tuhan, nama rasi roha nasotardo dojol mai torok dohalak si pardosa narap mamuji Ibain basam nakodangi marhite hite Jesusi. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan hari ini didasarkan pada kitab Yehezkiel pasal 11 ayat 19. Saya akan membacakan firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan akan memberikan mereka hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman hari ini berbicara mengenai hati. Hati adalah bagian terdalam, bagian inti dari kemanusiaan kita. Jika kita melihat ada manusia yang baik, berarti hatinya lah yang baik. Sebaliknya, jika kita melihat ada manusia yang jahat, berarti hatinya lah yang jahat. Hatinya lah yang rusak. Umat Israel di zaman Nabi Yehezkiel sudah dicap sebagai manusia-manusia yang jahat. Itu karena pemberontakan. Mereka selalu melanggar hukum Tuhan. Mereka selalu berpaling dari kehendak Allah. Bahkan mereka ada yang menyembah ilah yang lain. Tuhan sudah menghukum bangsa Israel. Mereka sudah mengalami kehancuran. Mereka terbuang ke Babilonia. Mereka kehilangan keberadaan. Mereka kehilangan eksistensi. Sebenarnya Tuhan punya tujuan di saat Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami semuanya itu, supaya umat itu kembali ke jalan Allah, supaya umat itu bertobat, supaya umat itu mengalami perubahan hati. Ternyata saudara-saudara, hati umat Israel sudah rusak parah. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya, karena sudah begitu sayang Tuhan terhadap umat Israel. Melihat keadaan hati yang sudah rusak itu, Tuhan merencanakan ingin mengganti hati yang rusak, karena tingkat kerusakannya
sudah rusak berat, tidak mungkin lagi diperbaiki. Sebaliknya Allah ingin mengganti. Mengapa Tuhan ingin memberikan hati yang baru? Tujuan Allah memberikan itu karena Allah ingin umatnya kembali hidup di dalam kebenaran. Tuhan ingin umatnya kembali hidup di dalam kehendak Allah. Saudara-saudara, demikian juga hari ini Tuhan menginginkan agar kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan menginginkan kita agar kita hidup di dalam kehendak Allah. Tetapi ada orang yang berkata, "Tuhan, aku sudah tidak tahu dengan diriku. Aku tidak bisa lepas dari dosa ini. Tuhan, bagaimana aku sudah begitu kotor. Aku sudah begitu rusak di hadapan-Mu." Itu suara-suara orang yang mengenal dirinya sebagai orang berdosa. Saudaraku, seberat apapun dosa kita, sebagaimanapun kotornya kita di hadapan Tuhan, kita tidak boleh ada kata menyerah dengan keadaan. Kita harus bangkit dan terutama mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, Dia punya kuasa, mau mengubah, bahkan mau memberikan ganti. Jika hati kita rusak, jika hati kita kotor, jika diri kita rusak, jika diri kita kotor, Tuhan masih mau terima kita dengan cara Tuhan akan mengganti hati yang baru bagi kita. Tujuannya apa? Kita ingin hidup benar. Kita diinginkan Tuhan melakukan kehendak Allah di setiap kehidupan kita. Maka saudara-saudaraku, percayalah pada campur tangan Allah dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh mengenal kehidupan kami, bahkan mengenal setiap hati kami, hati yang terdalam dalam diri kami. Bapa di surga, kuasailah sepenuhnya hati kami dan ubahkan dan ganti hati yang rusak menjadi hati yang baru oleh kuat kuasa dari Allah melalui pertolongan Roh Kudus, supaya setiap hari kami benar-benar dibaharui oleh Roh Kudus dan hidup di dalam kebenaran dan dalam kehendak-Mu yang suci itu. Bapa di surga, kami serahkan hidup kami serahkan aktivitas kami. Engkaulah yang selalu menyertai dan memimpin kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tuhan memberkati.